بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، InsyaAllah pada malam hari ini dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya, kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan fawaid mustanbatah min qissati Luqman al-Hakim. Min qissati Luqman al-Hakim. Faedah dari kisah Luqman al-Hakim yang diambil intisarinya dari tafsir surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور
وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد gitu ya. وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan Al-Qur'an kita dan saja ilmu yang atau faedah yang akan kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita serta dengan orang-orang yang kita cintai. Karenanya tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dengan rahmatnya pula Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dan semoga apa yang kita lakukan ya, mulai dari salat kita ya, dan berbagai macam ketaatan ibadah yang kita kerjakan diterima di sisinya dan dijadikan sebagai pemberat amalan timbangan kita. Dan kita tidak lupa berdoa agar segala urusan yang kita kerjakan baik untuk dunia dan akhirat kita diberikan kemudahan olehnya. InsyaAllah kita akan masuk kepada faedah yang ke-12 ya. Namun sebelumnya ada hal penting yang perlu kita sampaikan di sini dan kita tegaskan lagi bahwa dalam kehidupan kita kedudukan dakwah dan ta'lim itu sangatlah penting. Sebagaimana ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan, maka perlu adanya dakwah. Ya. Kita seru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu adanya ta'lim, pengajaran ilmu tersebut. Kita sebarkan ilmu tersebut. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat ilmu dan iman. Dan di dalam menyampaikan ya, mau'izah ya, yang itu merupakan salah satu sarana ya, di dalam berdakwah. Dalam menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, itu dibutuhkan apa yang namanya husnul tawaddud ya, wa azim. Jadi penting sekali kita ya menyampaikan ilmu itu dalam bentuk nasihat, mau'izah, al-wa'z. Namun tidak kalah pentingnya adalah uslubul wa'z. Ya. Cara bagaimana menyampaikan mau'izah. Ya. Jadi menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu itu penting. Yang penting di dalam dakwah, di dalam ta'lim ini ada nasihat yang disampaikan. Namun yang tidak kalah penting dari itu adalah bagaimana cara menyampaikan
ilmu, cara menyampaikan nasihat itu. Dan jadi kita sebagai orang tua gitu ya, dan juga sebagai seorang pendidik, di dalam menyampaikan ilmu kita itu kita sampaikan dalam bentuk nasihat, wa'adh, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, wa huwa ya'idhuhu. Jadi menyampaikan ilmu, memberikan nasihat itu dalam bentuk apa? Mau'izah, ya, mau'izah hasanah, ya, yang itu dilakukan dengan cara atau menggunakan cara yang terbaik, yaitu dengan at-tawaddud, ya, husnul tawaddud, dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan ungkapan atau ibarah ya bunai, wa huwa ya'idhuhu ya bunai. Ya, itu faedah yang ke-10 dan ke-11 yang kita ambil di pertemuan sebelumnya. Beliau mengajak bicara anaknya, ya, dengan memberi nasihat dengan ungkapan kasih sayang, ya, ungkapan yang penuh kasih sayang, yaitu ya bunayyi, wahai anakku. Ya bunayyi itu artinya apa? Ya wahai anakku. Bukan ya walad. Nah, gitu ya, atau apalah ya. Ya. Jadi di sini memberikan faidah kepada kita. Ya, terkadang kita ini pengennya baik, ya. Yang kita inginkan baik, nasihat. Tapi cara yang kita gunakan bukan cara menasihati. Ya. Bisa kita lihat dari apa? Ungkapan yang kita berikan kepada orang yang kita nasihati, kepada mutalaqi, muta'allim, orang yang ingin kita nasihati. Ya. Jadi ungkapan yang dari panggilan, dari ungkapan yang kita lontarkan itu menunjukkan ya yang kita inginkan itu nasihat atau bukan. Ya. Kalau kita menginginkan nasihat, maka ungkapan contohnya ini kepada anak, maka ungkapan apa? Wahai anakku. Ya, dengan ungkapan yang penuh kasih sayang. Ya, bukan dengan penuh emosi, nak gitu ya. Gitu ya. Ya, anakku gitu kan. Tapi apa? Ya, tidak menunjukkan kasih sayang di dalamnya. Ya bunayya itu dilontarkan atau ungkapan itu dengan intonasi yang menunjukkan kasih sayang. Ya. Beda dengan dalam bahasa Arab apa? Ya walad. Biasanya ya walad ini ada unsur kejengkelan atau apa, mungkin ketem, kalau ketem gitu ya. Orang tua yang mungkin gregetan gitu ya. Nah, itu beda dengan panggilan yang dengan intonasi yang rendah. Ya. Kadang anak kita ketika dipanggil dengan suara yang tinggi, bukan tidak dengar. Bukan dia tidak dengar, ternyata dengar. Cuman tidak apa? Merespon kita. Bukan karena tidak dengar. Tapi apa? Intonasi yang tidak ada kasih sayang di dalamnya. Maka ya ini kita belajar dari Luqman Al-Hakim. Ungkapan yang digunakan di dalam nasihatnya kepada anaknya adalah ya bunai. Ya bunai itu diungkapkan dengan intonasi yang rendah, yang menunjukkan adanya kasih sayang, mawaddah, husnul tawaddud. Ya, husnul tawaddud yang itu dapat memberikan pengaruh yang besar. Ya. Dan di dalam ayat ini
jelas diterangkan ya pentingnya sikap ya ramah. Ya. Sikap yang ramah. Ya, sebagaimana seorang mukmin itu bukanlah ruang kosong. Sebagaimana dia mau ya diperlakukan dengan ramah, dia juga harus memperlakukan orang lain dengan ramah. Al-mu'minu ya'lufu wa yu'lafu, kata Nabi SAW. Ya. Wala khaira fi man la ya'lufu wa la ya'lafu. Tidak ada kebaikan, kata Nabi SAW, pada orang yang tidak berlaku ramah, tidak punya kasih sayang, ya. Tidak berlaku ramah dan tidak suka diperlakukan dengan ramah, gitu ya. Wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, lanjut kata Nabi apa? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Ya, dan kita biasanya dapat potongan hadisnya apa? Khairun nas saja ya, anfa'uhum linnas. Tapi sebelumnya apa? Tadi ada lafaz apa? Al-mu'minu ya'lufu wa la al-mu'minu ya'lufu wa yu'lafu. Itu. Jadi keimanannya itu ditunjukkan dengan keramahan sikapnya, tutur katanya yang lembut. Yang itu besar pengaruhnya ya kepada siapa? Orang yang menerima nasihat, orang yang menerima ilmu, ya belajar dengan kita. Ketika kita ya memberikan pelajaran, memberikan nasihat kepada seseorang, maka sudah sepantasnya kita memberikan ilmu, memberikan nasihat itu dengan sikap yang ramah. Ungkapan yang dilontarkan itu adalah ungkapan-ungkapan yang lembut. Perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang indah, yang enak di hati. Itu kalau niatnya memberikan nasihat. Ya, jadi dari ungkapan yang kita lontarkan, kata-kata yang kita ucapkan, itu menunjukkan niat kita. Niat kita memberikan nasihat atau tidak. Gitu kan? Betapa banyak orang yang ingin nasihati, tetapi caranya bukan menasihati. Bukan cara orang yang ingin menasihati. Ya. Jadi mulai dari omongan kata-katanya sudah tidak enak di hati. Sehingga nasihat itu tidak masuk. Kalaupun masuk, telinga kanan keluar telinga kiri. Atau bahkan sebagian orang ya, atau sebagian anak ya. Saya tidak mengatakan semua, ketika orang tua menasihatinya bukan karena dia membangkang. Tapi ya kadang uslub nasihatnya, metode atau cara menasihatinya itu kurang tepat. Ya, mulai dari ungkapan-ungkapan yang tidak enak di hati, kata-kata yang kasar, ya, yang tidak pas di telinga. Jangankan di hati, di telinga saja itu tidak enak. Sehingga walaupun niatnya baik menasihati, ya, nasihatnya tidak sampai. Ya. Bukan karena anak kita menolak, ya, membangkang, menyelisihi, ya. Tidak. Tetapi secara fitrah saja cara yang kita gunakan tidak tepat. Sehingga niat kita baik, tapi cara yang kita gunakan tidak tepat. Pada akhirnya ya nasihat itu ya tidak sampai kepada orang yang ingin kita nasihati. Maka perhatikanlah bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan faidah kepada kita. Ya, memberikan pelajaran kepada kita ketika beliau ya mengajari anaknya, beliau menggunakan ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan yang indah. Menggunakan cara yang itu dapat mengambil hati, memberikan pengaruh
ya, dengan kata-kata yang dapat masuk ke dalam hati. Jadi dengan cara mengambil hatinya dulu. Ya. Ada sebagian orang tua yang bijak ketika ingin menasihati anaknya, dia menasihatinya dalam bentuk doa. Bukan sumpah serapah atau dengan emosi yang meluap-luap, tapi dengan apa? Doa yang disebutkan di depan anaknya. Ya. Dan itu ya sangatlah bagus ya, menunjukkan apa? Ya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada anak tersebut. Ada penghargaan kepada anak tersebut, ada harapan orang tua kepada anak tersebut. Ya. Dan tidak melukai hatinya. Ya. Makanya betapa banyak nasihat yang itu tidak dapat masuk ke telinga. Jangankan ke hati, ke telinga saja tidak masuk. Ya. Disebabkan karena apa? Ya. Kata-kata yang melukai hatinya, kata-kata yang tidak pantas. Ya. Ungkapan yang tidak sesuai. Maka kita patut melihat bagaimana kelembutan perkataan Luqman kepada anaknya ketika memberikan pelajaran dengan ungkapan panggilan yang disukai, ya bunai, wahai anakku. Perkataan ini diulang-ulang, ya kan? Di tadi ayat yang kita baca, berapa kali kita membaca ya bunayya? Ya, mulai dari wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita kata-kata ya bunayya tersebut yang diulang-ulang itu memiliki arti yang sangat penting. Ya. Perkataan tersebut memiliki makna yang begitu mendalam dalam hati seorang anak. Perkataan yang memiliki pengaruh pada diri anak, dan itu akan dapat membantunya untuk dapat mendengarkan pelajaran dan nasihat itu dengan baik, sehingga benar-benar dapat mengambil faidah dari pelajaran tersebut. Sebaliknya, tadi kan, kalau nasihat atau pelajaran itu tidak disampaikan dengan cara yang ramah, ya, seperti ungkapan ya walad, ya, kalau di dalam ungkapan bahasa Arab, ya walad itu, ya, hei bocah, gitu ya. Ya, ungkapan yang berbanding terbalik, ya, dengan ya bunai. Ya. Ketika berbicara dengan anak, ketika orang tua berbicara dengan anak, atau ketika orang ingin menasihati seorang anak atau melarang sesuatu, mereka bahkan ada yang memanggilnya dengan panggilan yang buruk, dengan panggilan hewan dan lain sebagainya. Panggilan yang tidak diragukan lagi, itu adalah panggilan yang tidak disukai, sehingga orang yang ingin dinasihatinya apa? Tidak semangat, ya, tidak siap untuk menerima nasihat tersebut. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok antara ibarah, ya, ungkapan atau cara penyampaian dengan cara yang lembut, dengan cara yang kasih sayang, dengan, ya, penyampaian yang tidak ramah, tidak ada rasa cinta, kasih sayang di dalamnya. Ya. Jadi ibarah ya bunai yang disebutkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya itu adalah ungkapan kasih sayang. Ungkapan yang menunjukkan sifat kebapaan, kelembutan, ya, cinta, sehingga anak tersebut, ya, akhirnya terbuka hatinya, siap menerima nasihat dan pelajaran darinya. Dan hal ini,
Ya. Juga yang diteladankan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga memberikan keteladanan kepada kita. Ya. Sikap yang ramah, ya, ungkapan yang indah, ya. Itu pernah dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin memberikan pelajaran, nasihat kepada sahabat Mu'adz. Sahabat kecil saat itu yang, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dengan cara beliau gandeng, beliau apa? Pegang tangannya. Ya. Ini menunjukkan apa? Penghargaan, ya. Dipegang tangannya. Rasulullah SAW memegang tangan Mu'adz bin Jabal seraya mengatakan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Beliau ungkapkan, ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk sikap, tapi juga apa? Ada bentuk verbalnya. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku menyayangimu, aku mencintaimu. Ya. Mu'adz pun menjawab, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, saya juga menyayangimu. Ya. Jadi ungkapan ini kadang bagi sebagian orang tabu. Ya. Apalagi bagi orang yang sikapnya kasar. Ya. Maka boro-boro gitu ya, jangankan mengungkapkan ungkapan semacam ini. Ya. Itu akan sangat sulit. Ya, ada mungkin rasa gengsi gitu ya. Sebagian orang tua merasa gengsi. Ya. Masa saya mengutarakan apa? Ya, rasa sayangnya, rasa cintanya. Tapi begitulah Rasulullah SAW mengajari kita. Ya. Digandeng tangannya Mu'adz seraya mengatakan, "Wal ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Inni la uhibbuka. Lanya pendek ya. Nah, ini menunjukkan apa? Penekanan. Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Dijawab oleh Mu'adz apa tadi? Demi Allah, ya. Aku pun apa? Mencintaimu wahai Rasulullah. Saya pun juga menyayangimu. Baru kemudian Rasulullah SAW, usika ya Mu'adz. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan pernah kau tinggalkan, ya, untuk tidak membaca setiap kali selesai salat doa yang luar biasa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perkataannya dengan perkataan yang menunjukkan kasih sayang, kelembutan, sehingga Mu'adz radhiyallahu anhu dapat menerima faedah, ya, pelajaran yang sangat berharga. Ya. Terbuka hatinya. Ya. Dan cara semacam ini itu harus digunakan oleh setiap dai, oleh setiap guru, oleh setiap orang tua ketika ingin mengajak, ya, orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin mengajarkan kebaikan kepada manusia. Baik. Itulah faedah yang ke-11. Ya. InsyaAllah setelah kumandang adzan ini kita akan lanjutkan faedah yang ke-12 dan 13 insyaAllah. Silakan bagi muadzin untuk memandangkan adzan. Barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari kisah Luqman Al-Hakim. Ini kita berada di ayat yang ke-13 ya, masih di ayat yang ke-13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay." Ya, isi nasihatnya apa? La tusyrik billah. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'azim.
Janganlah kau mensekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah atau syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Kezaliman yang azim, yang agung, yang besar. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa di dalam berdakwah, dalam menyampaikan nasihat, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru berdakwah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, perlu adanya mura'atul aulawiyat. Apa jemaah? Mura'atul aulawiyat. Memperhatikan prioritas. Jadi ada hal yang dari beberapa hal yang penting itu, mana yang lebih prioritas, yang paling penting. Ya. Wa hadha yanbaghi an yatanabbaha lahu al-aba' wal murabbun wad du'atu ila Allah jalla wa ala indama yad'una an-nas ila al-khair. Ya. Ini merupakan suatu hal yang patut untuk diperhatikan bagi setiap para orang tua, setiap para pendidik dan para dai. Ya, ketika mengajak orang lain kepada kebaikan, yubda'u bil aham, ya, yubda'u bil ahammi fal muhim. Ya, dimulai dengan yang paling penting dari yang penting. Ya, lalu kemudian fal aqallul ahamiyah. Jadi yang paling penting terlebih dahulu, kemudian yang penting, baru yang yang kurang penting. Ya. Hatta fi tarbiyatil abna'i wa tansyi'atil ajyal. Ya. Jadi mulai dengan hal yang paling penting, kemudian yang penting, baru kemudian yang kurang penting. Ya, sampai ya hatta pada pendidikan anak, wa tansyi'atil ajyal, ya, dan pengkaderan generasi. Ya, generasi muda khususnya. Jadi kita prioritaskan hal-hal yang jauh lebih penting dari yang penting. Ya. Memulainya dari hal yang paling penting terlebih dahulu. Ya. Nabda'u awalan, ini di sini dicontohkan oleh Syekh Abdul Razzaq, bi gharsil i'tiqad. Awalan apa? Bi gharsil i'tiqadi as-sahih wal iman an-nafi'. Jadi yang paling penting itu adalah penanaman akidah yang benar, keimanan ya yang bermanfaat. Baru kemudian apa? Tsumma ba'da dzalika yu'allimuna al-ibadat wal adab wal akhlaq. Baru setelah itu diajari ibadah-ibadah, ya, adab dan juga akhlak. Ya. Ini yang menjadi prioritas kita dalam berdakwah, dalam mengajak orang lain kepada kebaikan, ya, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penanaman akidah terlebih dahulu. Ya, keimanan, pengokohan apa? Iman. Ya. Ini yang menjadi prioritas. Baru kemudian ibadah, adab, akhlak yang itu juga tidak kalah pentingnya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah gharsul i'tiqad as-sahih wal iman nafi'. Ya. Oleh karena itu, walihada lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman. Jadi masyaallah ya, tadi saat Mu'adz kecil diberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Saat Mu'adz ini sudah sampai pada masa dia sudah bisa dijadikan apa? Utusan. Jadi ketika dewasa Mu'adz ini dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa? Utusan, menjadi dai. Yang dikader oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Ya. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu an ke Yaman, apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini. Qala lahu innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Sungguh kau akan mendatangi
suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Jadikanlah hal pertama yang kau seru mereka, awwal ma tad'uuhum. Jadikanlah awwala ma tad'uuhum. Hal pertama yang kau serukan kepada mereka itu apa? An yuwahhidullaha ta'ala. Ila an yuwahhidullaha ta'ala. Ya, apa ini? Tauhid. Itu yang pertama kali diserukan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tauhid ini awalan qabla kulli syai'. Ya. At-tauhidu awalan. Ya, qabla kulli syai'. Tauhid terlebih dahulu. Ya. Seperti kita dalam mengajari anak-anak kita, ngajarin Al-Qur'an, ngajarin, harus ada unsur tauhidnya di situ karena itu yang menjadi prioritas. Ngajarin hafalan, ngajarin bacaan Al-Qur'an, ngajarin adab-adab Islami, jangan sampai tidak ada unsur tauhid di dalam. Karena semuanya ya, bermuara pada tauhid ini. Ya. Tauhid terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya. Karena itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tatkala diutus ke Yaman. Wa hadza ma fa'alahu Luqmanul Hakim. Ini pula lah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Yang kita pelajari kisahnya, kita ambil faidah dari kisahnya. Lamma arada an yusiya ibnahu bi jumlatin min al-wasaya an-nafi'ah yahtaju an yusa biha wa yud'a ilaiha bada'aha biqawlihi ya bunayya la tusyrik billah mura'atan lil awlawiyat. Jadi inilah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim tatkala beliau hendak berwasiat ya kepada putranya dengan beberapa wasiat yang itu semuanya penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat. Ya. Dan memang perlu untuk diwasiatkan dan didakwahkan. Beliau memulai wasiat-wasiat tersebut dengan apa? La tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Ini yang menjadi apa? Prioritas. Ini menunjukkan bahwa Luqman Al-Hakim juga memprioritaskan hal yang paling penting. Ya. Seakan-akan dari semua wasiat itu, inilah yang paling penting. Apa? La tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Nah, ini menjadi faedah yang ke-13. Ya. Beliau memberikan alasan. Jadi ketika melarang sesuatu, dan larangan ini boleh disampaikan kepada anak-anak supaya punya apa namanya? Anak-anak itu punya apa? Apa istilahnya? Rem gitu ya. Punya cara untuk menahan dirinya. Ya. Dan ternyata ungkapan larangan ini adalah ya yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya. Bahkan dalam nasihat yang paling penting, yang paling prioritas, ya, la tusyrik billah. Janganlah kau mempersekutukan Allah. Namun tidak hanya sekedar larangan, tidak hanya melarang, tapi juga beliau menjelaskan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar dosa yang kezaliman yang besar. Inna syirka a'zamudz dzunub, ya. Dosa yang paling besar. Wa akhtaruha, dosa yang paling berbahaya.
wa huwa a'zamu ma nahallahu tabaraka wa ta'ala. Dan syirik itu adalah larangan Allah yang paling besar pula. Ya. Dan kita dapat mengetahui hal ini dengan melihat apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Beliau melakukan peringatan terlebih dahulu. Ya. Peringatan dari hal yang paling berbahaya, yang paling besar bahayanya. Ya. Dan itu bisa kita lihat. Ya. Ya, larangan-larangan lainnya. Ya. Luqman Al-Hakim melarang anaknya, ya, untuk tidak berbuat kesyirikan. Kalau kita perhatikan, ya, yulahaz fi hadha siyaq al-mubarak. Kalau diperhatikan dari redaksi nasihatnya ini, ya, annahu nahahu an umurin iddah. Yang dilarang oleh Luqman Al-Hakim itu banyak. Ya. Beliau melarang berbagai hal. Ya. Beliau melarang al-kibr. Apa itu al-kibr? Sombong. Beliau juga melarang apa? Ghurur. Apa itu ghurur? Tertipu. Beliau atau terpedaya. Ya. Beliau juga melarang dari al-khuyala. Apa? Kalau tadi ini kibr sombong, berarti ini khuyala ini apa? Congkak. Congkak. Ya, yang dilarang itu banyak. Beliau memperingatkan putranya agar jangan sombong, jangan terpedaya, jangan tertipu dengan dirinya, ya. Dan jangan congkak, ya. Berjalan, ya, berlaku congkak, ya, bersikap sombong atau berlaku congkak. Lakin awwalu ma bada'a bi nahyihi, coba kita perhatikan, ya, yang menjadi larangan pertama, larangan yang diperingatkan, larangan pertama yang diperingatkan adalah apa? Larangan berbuat syirik kepada Allah. Fadalla dzalika ala anna syirk akhtarul umur wa ashadduha darara. Itu menunjukkan bahwa syirik itu merupakan perkara yang paling berbahaya, yang paling besar keburukannya. Ya. Lebih berbahaya dan lebih buruk dari dosa-dosa seperti sombong, ya, congkak, ya, terpedaya dan yang lain sebagainya, yang masuk dalam larangan-larangan Luqman Al-Hakim. Ya. Jadi larangan berbuat syirik yang diperingatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya itu menunjukkan bahwa larangan tersebut itu larangan yang paling berbahaya. Bahayanya nyata. Ya. Bahayanya nyata. Dampak buruknya besar. Sehingga itu yang pertama kali diperingatkan. Ya, agar jangan sampai dilakukan oleh putranya. Bukan berarti larangan yang lainnya tidak bahaya, sama bahayanya. Bahaya juga, namun yang lebih berbahaya, lebih besar dampak buruknya adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah. Ya. Kalau orang itu sombong kepada sesamanya, ya, dampaknya hanya kepada orang lain saja, kepada sesama makhluk. Tapi kalau sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini besar dampaknya. Dampak buruknya sangatlah besar. Sangat berbahaya dan itu nyata. Ya.
baik secara kasat mata gitu ya. Kadang ada orang yang tidak bisa melihat dampak buruknya kesyirikan secara langsung, ya. Namun juga ada dampak buruknya secara langsung. Ya. Contoh kalau di lingkungan kita, maaf. Ya. Kadang orang tua yang saking lugunya gitu ya, ketika ada apa jemaah, ada di Jawa Tengah ada Jatilan atau apa Bandengan apa gitu ya. Ini malah ngajak apa? Nonton. Malah anak itu diajak apa? Ya, kalau sudah diajak nonton kan, wah, pertama anak itu merasa apa? Oh, ini nggak apa-apa. Atau bahkan timbul apa? Rasa, oh, wah ini bagus gitu. Ah, itu sudah. Ini berbahaya. Sekilas ya dampaknya itu tidak terasa. Tetapi ya ini merusak tauhid. Ya. Dan saya dulu pernah punya santri di waktu saya masih di Bogor. Saat itu punya di malam tertentu setiap tahunnya itu ya dia terkoneksi. Kebetulan santri itu dari Malang. Ya, dari Batu atau Malang lah sekitar. Pokoknya daerah yang di situ ya, saya sebut saja apa namanya? Ada kayak Bantengan gitu. Tradisi di situ. Ya, tapi mengandung. Jadi ini kejadiannya di depan mata saya sendiri. Saat halaqah itu. Jadi tertentu dia terkoneksi. Ya. Wah, gerem-gerem aja. Kita ngaji tambah kenceng lagi gitu. Sampai temannya menghindar semua. Saat itu ya karena kejahilan saya terus terang tambah dikit ngajinya. Wah, tambah reaksi gitu ya. Luar biasa. Padahal ibunya Masya Allah sudah ngaji. Cuman dulu waktu anak ini masih kecil, ternyata setelah kita telusuri anak ini. Jadi sudah ya hampir 3 tahun ya, tahun ketiga kalau nggak salah itu kejadian. Tapi setiap tahun itu ada malam-malam tertentu di mana di daerahnya di Malang dan sekitarnya ini ya dia jadi apa namanya perayaan atau apa, dan di sana terkoneksi gitu. Padahal nggak pernah ikut campur, hanya saja setelah ditelusuri waktu kecil itu anaknya diajak nonton. Maka bagi orang tua ini harus disadari. Kalau perlu ditutup matanya karena anak sangat rawan. Anda tidak bisa mentakwil apa namanya isti'adah sendiri. Tapi orang tualah yang mentakwil ya. Dan kita tanamkan dengan tadi ungkapan yang baik, nah itu tidak baik. Itu berbahaya. Itu dosa, kezaliman yang nyata, bahaya semua. Ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi anak-anak kita. Ya, dari dampak buruk bahaya yang besar yang bernama kesyirikan. Ya. Dan semoga kita terus bisa mempelajari agama ini sehingga kita dapat membedakan mana tauhid mana syirik. Tauhid qabla kulli syai'. Tauhid yang menjadi ya prioritas utama kita dalam pengajaran kita. Ya. Yang itu menjadi tujuan kita, manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya, untuk mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itulah yang dimaksud dengan mura'atun bil aulawiyat. Ya, itulah bentuk perhatian kita terhadap prioritas dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan nasihat pada orang yang ingin kita nasihati. Demikian ya, sampai pada faedah yang ketiga balas saja dulu. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah ya ilmu serta keimanan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita istiqamah ya dalam agama ini, dalam ilmu ini, dalam tafaqquh fid din ini,
dan berakhir dengan husnul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka